Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian singkat ruqyah syar'iyyah. Pada kali ini kita masih membahas materi tentang syarat-syarat atau kriteria seorang peruqyah. Jadi bagi siapa yang ingin menjadi peruqyah, atau paling tidak kita mengetahui apa sih syarat menjadi seorang peruqyah itu. Nah, ini ada beberapa syarat yang saya sebutkan. Saya mengambil sumber dasar dari buku fikih Ruqyah karangan Ustadz Musdar Bustaman Tambusai MA LC MA kalau nggak salah beliau adalah pakar syariah, ruqyah syariah dan praktisi ruqyah syariah. Nah, apa syarat seorang peruqyah yang lain selain yang saya sebutkan dari video-video sebelumnya? Syarat peruqyah berikutnya adalah bahwa makanan peruqyah itu atau minuman atau apapun yang masuk ke dalam perut, ke dalam tubuh si peruqyah haruslah yang halal. Makanan yang halal menjadi salah satu sebab, menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa seorang peruqyah. Karena seorang peruqyah itu pasti dalam setiap ruqyahnya berdoa, meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Wallahu yasfiq, dan Allah yang memberikan kesehatan, kesembuhan kepadamu. Artinya seorang peruqyah itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ruqyahnya, terapinya itu berhasil. Maka dia harus memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, harus makanan yang halal. Jika seorang peruqyah tidak menjaga makanannya dari perkara haram dan syubhat, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, seorang peruqyah harus memperhatikan kehalalan makanan, minuman, dan termasuk pakaian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang peruqyah. Dalam kitab Majma'al Al-Bahrain fi Zawaid Al-Mu'jamain disebut satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makanlah sesuatu yang thayyib, baik dan halal, niscaya doamu akan mustajab atau dikabulkan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada sahabat beliau, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sungguh Allah memerintahkan kepada kaum muslimin apa yang dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian.
Al-Baqarah ayat 127. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang telah berjalan jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya meminta, "Ya Rabb, wahai Rabbku," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram. Lantas bagaimana doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu kaidah Islam dan dasar hukum. Dalam hadis ini, lanjut beliau, terkandung maksud bahwa minuman, makanan, pakaian dan sebagainya sepatutnya betul-betul halal dan tidak ada subhat di dalamnya. Barang siapa yang ingin berdoa, maka paling utama dia harus memperhatikan masalah itu ketimbang yang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi penting pada kita, ya, para peruqyah khususnya kepada kaum muslimin umumnya, untuk memperhatikan makanan minuman kita, segala yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika kita meruqyah, jangan sampai makanan kita haram, jangan sampai minuman kita haram. Jangan juga kita berharap kalau makanan kita haram, doa-doa kita akan terkabul, ruqyah kita akan memberikan efek. Tidak akan berefek sama sekali kalau kita makanan-makanan yang haram, ya, makanan-makanan yang tidak baik. Maka ruqyah tidak boleh makan makanan yang haram, makan makanan yang tidak baik. Contohnya apa? Makan jengkol, hindari makan jengkol. Seorang peruqyah tidak boleh makan pete, hindari makan pete. Kalaupun memang terpaksa makan pete, jangan berlebih-lebihan. Termasuk juga seorang peruqyah itu tidak boleh merokok, karena jelas perkara rokok ini adalah perkara yang subhat, bahkan mendekati haram. Jadi amat sangat dilarang seorang peruqyah itu merokok. Kalau ada seorang peruqyah merokok, maka tinggalkan rokok itu. Dan kalau ada seorang yang ingin diruqyah, dia melihat bahwa peruqyahnya ini merokok, maka lebih baik batalkan ruqyah itu. Batalkan ruqyah oleh orang yang merokok. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Aku qul hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.